seperti kamu. Jadi Tuhan pilih saya karena Tuhan tahu saya orang yang mau korban untuk sesama dan kerajaan surga. Dan saya bisa buktikan saya siap ke neraka untuk jemaat, amin. Jadi orang jangan ngiri pada saya, apa dia mau untuk ke neraka orang lain. Lihat api neraka saya takut, tapi saya nggak takut karena mendengar teriakan orang so, saya nggak sampai hati, amin. Maka kalau orang mau maju penuh kuasa jadi martir. Lebih baik kalau mau ke neraka untuk jemaat so, baru begini, amin. Saya orang itu so. Maka Tuhan Sang Kuasa milik saya punya tugas membawa Anda ke Rumah Kudus, plasma suci. Plasma suci harus ada kuasa manusia so. Jadi kalau saya bilang Bapak, bagaimana cara untuk Anda pesta di surga? Percaya mujizat so. Maka harus percaya mujizat. Maka saya beri ayat saja yang sederhana di mana Tuhan mengatakan orang percaya mujizat yaitu diundang pesta surga. Kita baca firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya tidak perhatikan yang diundang pesta di surga, makan minum suka artinya pesta, amin. Orang yang percaya mujizat, amin. Karena apa? Karena kalau di surga maksudnya orang yang mengucap syukur. Seperti saya pernah difonis mati, saya dulu kanker otak. Saya sering menangis, kepala saya cedor ke tembok. Nggak sengaja saya sering berjamuan tuh. Akhirnya sembuh, amin. Jadi percaya kuat saya besar. Maka saya sama pada anak jadi hidup kekal di surga. Itu pesta surga, Anda berkerumun berjamaah untuk cari mujizat, amin. Bukan saja penyakit tapi masalah atau tidak bangkrut, tidak miskin dan sebagainya. Maka Tuhan menegaskan orang harus cari mujizat, so. Amin. Orang di zaman ini, saya dengar ke orang khotbah, kerja mujizat itu nggak betul katanya. Pada saya kenal orang itu, tapi kita nggak perlu kritik. Tapi kerja nggak betul katanya. Pada Yesus ke dunia mengadakan mujizat, amin. Aneh, tapi nggak perlu dikritik katanya. Tapi orang itu ya seorang dokter teolog, tapi Pak David teolog, tapi percaya mujizat, amin. Pak David pun ada kuasa, pernah ada orang ginjalnya, ginjal itu 2 potong, 1 kanker ginjalnya, satunya tinggal 1/3 pada Pak David yang kanker ginjal tinggal 1/3 ginjalnya. Itu harus setiap hari cuci dia, menurut teori dokter Singapura yang katakan. Tapi ketemu Pak David semua, amin. Jadi bukan saya saja. Kalau orang itu baik, maka dari saya maaf, ada transfer roh. Penderita plus yang hidupnya baik, teman-teman, mau korban, itu dapat transfer roh dari saya. Saya belum pernah nyembuh orang yang ginjalnya 1 kanker tinggal 1/3. Saya belum pernah, justru ya ginjal biasa, tapi ginjal yang katakanlah separuh sudah hancur. Kalau siapa namanya Pak yang sebut? Pak Tambunan. Tambunan ya.
Kalau Pak Tamun ada di sini, boleh ngomong 10 menit. Jadi betapa kalau ada mujizat yang Tuhan, tugas yang kembalikan apa? Mujizat seperti kisah Rasul. Pasti aku beritakan kamu kembali ke gereja kisah Rasul. Kisah-kisah juga tiap hari berjamaah. Kisah-kisah Rasul. Maka ada kuasa. Maka Tuhan ngajar orang cari mujizat, jangan dunawi, cari hidup kenapa? Maka setambah ayat pendek, Yohanes 6. Tuhan mengatakan, Anda harus cari mujizat, jangan dunawi, cari perjamuan. Di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Demikian firman Tuhan. Oke, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, betul bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa mukjizat hanyalah sebuah tanda yang menjadi pengarah untuk mengarahkan kita kepada suatu kebenaran, tapi bukan suatu tujuan, tetapi dia hanya tanda-tanda. Alkitab katakan tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Nah, teman-teman sekalian, mukjizat tidak salah. Mukjizat kita perlukan dalam kehidupan ini. Mukjizat juga dapat menolong orang untuk lebih yakin, lebih percaya, lebih teguhkan imannya, untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Dan itulah yang seharusnya dapat terjadi dalam kehidupan setiap orang, yaitu meneguhkan hatinya untuk tetap kokoh di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya. Baik, teman-teman sekalian, sosok Pendeta Yesaya Pariaji, pendiri GTI yang kini telah berpulang, pernah mengaku bertemu Tuhan. Nah, kalau ini tentu kita tidak bisa kita tidak bisa sanggah, karena itu kan pengalaman beliau. Tentu juga kita tidak bisa benarkan dan tidak bisa salahkan, itu pengalaman pribadi yang tidak bisa kita tiru dan tidak boleh menjadi pelajaran untuk umum, itu untuk kalangan diri sendiri. Pendeta sekaligus pendiri sidang Gereja Tiberias Indonesia GTI dikabarkan telah meninggal dunia. Kabar duka meninggalnya Pendeta Yesaya Pariaji telah beredar di media sosial. Melansir dari unggahan akun Facebook Rampen Oping Fanti, Pendeta Pariaji mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Selamat jalan ke rumah Bapa di surga, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Yesaya Pariaji telah berpulang pukul 3 sore ini di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Beliau telah berbahagia karena telah memenangkan pertandingan di dunia ini dan mahkota kehidupan kini menyambutnya di kerajaan surga, kata Rampen Oping Yan Fanti di akun Facebooknya. Di lain postingan akun Facebook Jesslyn Hendika Gracia juga menyampaikan ucapan duka atas berpulangnya sang pendeta. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, katanya demikian. Dengan caption, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Gembala Sidang dan Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia pada hari Kamis 5 Mei 2022. Terima kasih atas pengajarannya, pelayanan dan cintamu untuk kami, para pelayan dan jemaat Tuhan. Selamat jalan menuju kekekalan yang abadi, Pak. Selamat melayani di surga sampai bertemu di Yerusalem baru. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tulis dari akun Jesslyn Herika Gracia.
Nah, siapakah sosok dari pendeta Yesaya Pariaji? Kita lihat beliau adalah gembala dan pendiri gereja Tiberias Indonesia. Dan beliau juga sekaligus menjadi seorang pribadi yang kontroversi ya, ditentang oleh banyak pendeta karena pengajarannya dan juga pengalaman pribadinya, mengatakan bahwa pernah bertemu dengan Tuhan, lalu pergi ke neraka dan ke surga, lalu juga diberi pesan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seorang martir, untuk mengadakan mukjizat dan banyak hal. Ya, pernyataan-pernyataan yang menjadi kontroversi dan dibicarakan oleh banyak kalangan rohaniawan khususnya di dalam kekristenan. Tiberias merupakan salah satu gereja yang paling cepat pertumbuhan jemaatnya di Indonesia. Ciri utama pelayanannya adalah penyembuhan ilahi melalui minyak urapan dan perjamuan kudus. Pendirinya, Pendeta Pariaji, disebut yang paling berjasa dalam perkembangan GTI. Mulanya ia adalah seorang pembisnis yang sukses yang menduduki posisi penting di sebuah bank ternama. Selain itu, Pariaji juga pernah mendapatkan kesempatan bagus kerja di istana. Oh gitu ya. Ia rela kehilangan aset berharganya untuk membangun Tiberias secara mandiri yang sampai saat ini telah memiliki banyak jemaat yang tersebar di seluruh Nusantara. Pariaji mengaku bertemu langsung dengan Tuhan Yesus di istananya. Kala itu ia diperintahkan untuk membaca Alkitab namun ditolak. Baru pada tahun 1985 ketika mengalami sakit dan lumpuh, ia mulai membaca Alkitab dan mempelajarinya. Mukjizat itu datang dan seketika penyakit yang dideritanya langsung sembuh. Ya, baik, kita akan lihat halaman berikutnya di halaman ketiga. Bagaimana kisah Pendeta Pariaji ini? Pariaji yakin bahwa firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata melainkan sebuah keajaiban yang maha dahsyat. Ia pun sadar dan mengabdikan hidupnya untuk Yesus dengan mendirikan sebuah gereja yang diberi nama Tiberias. 17 Agustus 1990 merupakan hari berdirinya GBI Tiberias yang kala itu masih berada di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia. Namun pada tahun 1997 pihak GBI memberikan sebuah keputusan untuk menghapus nama Tiberias pada gereja tersebut. Ya. Akhirnya Pendeta Pariaji mengambil sebuah keberanian untuk memisahkan diri dari GBI dan membentuk Gereja Tiberias Indonesia. Hingga saat ini cabangnya sudah tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan, Manado, dan lain-lain. Ya, Boanegers merupakan wadah kaum muda yang ada di Tiberias. Pelayanan yang diberikan meliputi sekolah minggu bagi anak-anak, Boanegers Youth Ministry, pendalaman Alkitab, kesembuhan ilahi, dan sebagainya. 5 sakramen yang diakui di gereja ini antara lain pernikahan, baptis, selam, perjamuan kudus, penyerahan anak, dan minyak urapan. Oke, kita lihat halaman berikutnya, halaman 4 ini ya. Pendeta Pariaji adalah gembala Tiberias Indonesia yang hingga saat ini masih aktif memberikan pengajaran kepada jemaatnya. Pada tahun 2008 ia sukses memperoleh gelar Dr. Hits. Tidak hanya Pariaji, keluarga seperti istri dan anaknya juga aktif memberikan pelayanan agar umat manusia di dunia ini bisa hidup dengan damai sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Oke, Daniarti Pariaji. Sosok Pendeta Daniarti Pariaji berasal dari latar belakang bukan orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi setelah menerima kesembuhan dari kelumpuhan pada tahun 1984. Suaminya, Pendeta Pariaji, dijumpai Tuhan Yesus pada tahun 1985. Darniati Pariaji memulai sebuah persekutuan doa pada tahun 1986 yang merupakan cikal bakal berdirinya Tiberias. Ia merupakan sumber kasih dan dukungan bagi Pendeta Pariaji. Kerendahan hati, kehangatan, dan kasihnya bagi Bapa dan sesama telah menjamah banyak orang. Mereka dikaruniai 4 orang anak beserta 4 orang cucu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.